Hai guys, kenalin nama aku Agustina Siregar. Di video pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar tentang konflik, kekerasan, dan perdamaian. Sebelum lanjut ke videonya, kalian jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe ya channel ini. Dan kalian juga bisa share ke teman-teman kalian video ini, supaya kita bisa belajar sama-sama. Langsung aja kita lanjut ke videonya. Pengertian konflik sosial. Konflik berasal dari bahasa Latin, yaitu configere, yang berarti saling memukul. Dengan kata lain, dalam kondisi konflik bisa saja terjadi tindakan saling memukul. Bentuk-bentuk konflik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Lewis Althusser. Yang pertama, konflik realistis. Yang kedua, konflik non-realistis. Menurut Dahendorf, yang pertama konflik antar peranan sosial, yang kedua konflik antar peranan keluarga atau profesi, yang ketiga konflik antar kelompok sosial, yang keempat konflik antar kelompok terorganisasi dan tidak terorganisasi, yang kelima konflik di antara satuan nasional. Menurut Surjono Sukanto, yang pertama konflik antar pribadi atau individu, yang kedua konflik yang bersifat internasional, yang ketiga konflik antar kelas sosial, yang keempat konflik politik, yang kelima konflik antar ras. Dampak konflik. Dampak positif dari konflik. Yang pertama, memperjelas aspek-aspek kehidupan. Kedua, adanya penyesuaian kembali norma-norma, nilai-nilai, serta hubungan sosial dalam kelompok. Ketiga, solidaritas kelompok akan semakin erat untuk mengatasi masalah. Dampak negatif dari konflik. Pertama, retaknya persatuan kelompok. Kedua, perubahan kepribadian individu. Ketiga, hancurnya harta benda dan jatuhnya korban manusia. Bentuk-bentuk penyelesaian konflik. Yang pertama, konsoliasi. Adanya pihak ketiga yang mempertemukan keinginan pihak yang berkonflik. Pihak ketiga ini adalah lembaga yang otonom, bersifat monopolis, dan bersifat demokratis. Kedua, mediasi. Adanya pihak ketiga sebagai penasehat. Ketiga, arbitrasi. Arbitrasi adanya pihak ketiga sebagai penentu keputusan atau wasit. 4. Segregasi. Adanya pihak yang dengan sukarela menghindar untuk menghindari konflik. Kelima, adjudikasi. Adjudikasi adalah penyelesaian melalui lembaga hukum. Selamat, adanya kekuatan imbang yang terjadi antar dua kubu, sehingga konflik berhenti dengan sendirinya. Koersi, yaitu bentuk akomodasi yang dilakukan melalui paksaan fisik atau psikologis kepada pihak-pihak yang terkait. Genjatan senjata, yaitu kesepakatan antar dua pihak yang sedang bertikai untuk berhenti berperang atau konflik. Pengertian kekerasan. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan didefinisikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Faktor penyebab kekerasan. Pertama, faktor biologis. Kedua, si pelaku memiliki dendam. Ketiga, merasa terancam. 4. Gangguan jiwa. 5. Adanya permasalahan yang tidak diselesaikan dengan cara baik-baik. Kekerasan mengacu pada dua hal. 1. Kekerasan merupakan suatu tindakan untuk menyakiti orang lain yang menyebabkan luka-luka atau mengalami kesakitan. Kedua, kekerasan merujuk pada penggunaan kekuatan fisik atau tidak lain dalam suatu kebudayaan. Faktor yang mempengaruhi kekerasan. 1. Adanya prasangka buruk terhadap orang lain. Kedua, individu tidak dapat mengontrol emosinya. Ketiga, lahirnya permasalahan yang memancing permusuhan. Keempat, kontrol sosial sudah tidak berfungsi lagi. 5. Adanya keinginan manusia untuk mendapatkan prestasi.
Kekerasan menimbulkan 1. Hilangnya rasa empati terhadap sesama, 2. Hilangnya kepercayaan terhadap orang lain, 3. Memudarkan budaya saling menghargai dan cinta damai, 4. Masyarakat cenderung menjadi kolektivitas dan solidaritas menjadi sempit. Perdamaian. Definisi para ahli bahwa perdamaian adalah suasana di mana tidak adanya permasalahan yang dapat meresahkan. Adapun arti perdamaian dalam arti luas adalah penyesuaian dan pengarahan yang baik dari orang seorang pada satu pihak dan kepada sesamanya pada pihak lain.